Oke, jadi selamat datang Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung dengan Teach Inspire hari ini. Ini adalah workshop pertama Teach Inspire, dan kami sangat senang sekali Bapak Ibu dari berbagai sekolah, bahkan bukan hanya guru ya, Bapak Ibu yang juga orang tua bisa bergabung dengan kita hari ini. Kita mau membahas sama-sama belajar dan sama-sama berlatih salah satu keterampilan yang sangat penting dibutuhkan khususnya oleh guru dan orang tua ya. Nah, kali ini workshop kita akan dibawakan oleh dua pembicara yang keren-keren. Nanti saya akan perkenalkan lebih detail lagi setelah ini. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bergabung bersama event Teach Inspire, kami mengucapkan selamat datang. Cukup banyak yang baru pertama kali join dengan Teach Inspire, jadi mungkin saya mau kenalin sedikit dulu tentang Teach Inspire itu apa sih. Ya, boleh boleh Sarah di next ya. Kayak dilihatin aja semuanya Sarah, boleh? Ya, jadi Bapak Ibu Teach Inspire ini sendiri adalah satu platform untuk yang terbeban untuk membantu guru-guru saling belajar. Ya, platform untuk guru-guru saling belajar dari satu sama lain tentang berbagai praktek-praktek baik, inovasi-inovasi, inspirasi-inspirasi yang sudah dilakukan di kelas. Bukan hanya untuk pendidikan formal, kita juga membuka kesempatan untuk saling belajar dari rekan-rekan kita juga yang menggerakkan komunitas atau organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, ya. Dan seperti pada hari ini, kita juga tidak hanya memberikan pelatihan hanya kepada yang terbuka kepada guru, tetapi kami juga memberikan kesempatan juga untuk sama-sama belajar bersama dengan orang tua dan juga rekan-rekan komunitas, rekan-rekan organisasi yang juga sama-sama terbeban untuk pendidikan Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu, Inspire ini sendiri sudah berdiri dari Juni, sebenarnya sudah dimulai Januari 2020 tapi baru aktif Juni 2020, dan beberapa kegiatan yang kami lakukan yang dimana Bapak Ibu juga bisa ambil bagian di dalamnya. Bapak Ibu bisa menulis artikel berbagi tentang praktek baik yang Bapak Ibu lakukan di kelas bersama dengan guru-guru lain di Indonesia melalui website kami. Kemudian juga bisa menginisiasi untuk melakukan webinar atau workshop seperti ini. Bapak Ibu bisa mengusulkan diri sebagai pembicara, ingin berbagi ya. Kita kan sama-sama belajar ya. Jadi selalu ada kesempatan untuk saling berbagi. Atau kalau Bapak Ibu mau mengusulkan rekan kerja yang Bapak Ibu kenal dapat membantu kita sama-sama belajar, boleh juga sampaikan ke kami, nanti kami hubungi. Bapak Ibu juga di setiap akhir acara bisa mengusulkan topik yang bisa nanti dibawakan di webinar atau workshop berikutnya. Dan untuk kedepannya juga kalau misalnya COVID sudah berakhir ya, kami juga berharap bisa melakukan kegiatan yang dapat terfokus untuk membantu sekolah-sekolah dengan program pengembangan profesionalitas guru secara intensif ya, yang menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah yang ingin bekerja sama dengan kami di Teach Inspire. Dan itu bisa terjadi secara online maupun offline, sehingga pastinya terbuka juga kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung nanti sebagai volunteer. Ya, kalau Bapak Ibu ingin penasaran lebih lanjut soal Teach Inspire dan juga ingin bekerja sama, ingin submit sesuatu untuk dipublish di artikel, juga boleh. Nanti hubungi saja kami di @teachinspire, itu Instagram kami. Kemudian website kami ada teachinspire.wixsite.com/website. Di email juga ada, nanti e-sertifikat akan dikirimkan melalui email ke email Bapak Ibu. Nah, emailnya itu melalui email Teach Inspire. Jadi Bapak Ibu juga bisa menghubungi kami melalui itu. Di grup WhatsApp juga ada beberapa admin, beberapa rekan-rekan saya di tim Teach Inspire yang juga berlaku sebagai admin di dalam grup. Kalau Bapak Ibu juga ingin menghubungi kami secara lebih gampang melalui WhatsApp, juga bisa menghubungi orang-orang yang terdaftar sebagai admin di grup WhatsApp itu. Oke, boleh lanjut Bu Sarah? Ya, jadi saya mengucapkan sekali lagi selamat datang, buat tampilin semuanya aja Sarah. Ya, untuk teman-teman dari berbagai tempat ya, berbagai tempat di Indonesia dan juga dari berbagai latar belakang, ada teman-teman yang guru, ada yang orang tua,
Boleh, ya, thank you. Oke, boleh dari guru, orang tua, teman-teman mahasiswa juga yang bergabung dengan kita saat ini. Semoga apa yang kita sama-sama akan pelajari benar-benar bisa berguna buat kita semua ya. Oke, boleh lanjut. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan kedua orang pembicara kita. Mereka sebenarnya nggak mau disebut pembicara ya, jadi terlalu intens titel pembicara itu. Mereka ini orang-orang yang punya pengalaman di bagian yang akan mereka sharingkan dan mereka ingin berbagi ya. Jadi nanti kita sama-sama belajar. Di sini tidak ada yang expert dalam satu hal, kita semua sama-sama belajar di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama ada Ibu Tasya. Halo Bu Tasya, boleh hai di screen biar dilihat, mungkin kelihatan. Kalau nggak kelihatan nanti ya bisa langsung lihat waktu Bu Tasya sharing. Bu Tasya ini sudah jadi guru, sudah ngajar semenjak di bangku kuliah. Ini ada pengalaman beliau ya, bisa dilihat dari tahun 2008 sampai akhirnya tahun 2013 beliau bergabung di Sekolah Dian Harapan Makassar, tempat beliau mengajar sekarang. Nah, selain menjadi guru, beliau juga mengajar di sekolah minggu, dan di sekolah beliau mengajar bahasa Indonesia di kelas 4 dan kelas 6. Ya, jadi yang akan beliau sharingkan hari ini sudah dialami. Nanti lihat ya keseruannya ya bersama Bu Tasya. Oke, pembicara kita yang kedua yang akan berbagi dengan kita adalah Ibu Putri. Ini panggilan di sekolahnya Miss Tasya dan Miss Putri ya. Jadi nanti kalau mendengar mereka memperkenalkan diri dengan nama Miss, tidak usah terlalu aneh karena biasanya dipanggil seperti itu, kebiasaan di sekolah ya. Bu Putri mengajar di TK selama 3 tahun dan SD di kelas 1 selama 2 tahun. Selain itu juga mengajar sekolah minggu di kelas balita dan batita selama 4 tahun terakhir ya. Jadi storytelling pastinya juga menjadi satu bagian yang sehari-harinya ya, menjadi bagian dari Bu Putri dan juga Bu Tasya. Oke, teman-teman, kita langsung saja masuk ke sesi pertama bersama Bu Tasya. Teman-teman yang punya pertanyaan boleh nanti ditulis di kolom chat supaya nanti bisa kita sama-sama diskusiin dan bantu dijawab juga sama pembicara kita, narasumber kita pagi siang hari ini ya. Oke, saya persilahkan kepada Ibu Tasya sebentar ya. Ibu Tasya boleh share screen-nya. Oke, apakah Ibu Tasya sudah ada? Oh, sebentar. Oke. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Wah, saya senang sekali bersama-sama dengan Bapak Ibu guru-guru yang luar biasa. Hari Sabtu biasanya kita istirahat ya di rumah. Apalagi kalau mama-mama pasti sibuk dengan urusan rumah tangga. Wah, tapi Bapak Ibu semuanya mau memberikan waktu yang berharga itu untuk sama-sama belajar. Jadi pada pagi hari ini izinkan saya untuk membuka dari awal bahwa saya bukan expert ya Bapak Ibu ya, saya juga mau belajar dari Bapak Ibu semuanya. Karena guru adalah seorang pembelajar seumur hidup. Dan kita semua mau terus sama-sama belajar. Tolong berikan saya jempol kalau Bapak Ibu setuju dengan saya. Jadi kita sama-sama mau belajar ya pagi ini ya. Oke, terima kasih untuk responnya. Wah, saya sangat menghargai itu dari Bapak Ibu semua. Oke, baiklah. Sekarang saya akan storytelling, tapi saya mulai dulu dengan sebuah agenda yang akan kita tempuh bersama ya, Bapak Ibu ya. Oke, sabar ya Bapak Ibu. Saya akan share screen tentang agenda kita hari ini. Dan kita sama-sama mau belajar dari awal sampai akhir di dalam agenda ini. Dan kita sama-sama mau berlatih. Jadi saya mulai dari awal ini memang mau mengajak semuanya untuk mau berlatih bersama-sama ya. Jadi kalau sebentar ada hal yang diminta tolong Bapak Ibu untuk sama-sama praktekkan, mari kita sama-sama untuk belajar ya Bapak Ibu ya. Oke, baiklah saya akan share screen. Oke, sambil menunggu share screen saya, Bapak Ibu mungkin boleh kita mulai dengan
sepekan ini atau dalam pembelajaran online, kalau kelas kami sudah libur ya Bapak Ibu, kami sudah masuk di term break. Kami sudah 3 bulan mengajar anak-anak, jadi ini waktunya untuk guru-guru mengistirahatkan dirinya, mulai lagi charge kembali apa yang boleh dipikirkan, buah pemikiran. Miss Irene, sepertinya saya lagi proses share screen-nya. Apakah tim bisa membantu saya? Sambil tim membantu saya, Bapak Ibu bisa mungkin tuliskan di chat cerita lucu apa sepanjang HBL ini ya, pembelajaran jarak jauh dari rumah ini, kira-kira apa yang sudah dialami, mungkin bisa bagi-bagi cerita dulu dengan kami ya, tim Teach Inspire. Oh, syukurlah. Ternyata sudah dibantu untuk tim. Oke, baiklah. Silahkan mulai mengetik cerita apa yang Bapak Ibu alami selama pembelajaran 3 bulan ini. Ada suka dan duka, mungkin ada cerita lucu juga di dalamnya. Oke, bisa diketik di kolom chat berikut ini ya, di Zoom grup kita chat saat ini. Kalau saya secara pribadi, sebagai seorang guru, saya baru-baru kemarin, itu hari Kamis ya, saya terharu dengan ungkapan seorang orang tua. Dia berkata seperti ini, Miss, di setiap devosi yang anak-anak dengarkan pagi-pagi, ada satu hal yang membekas di hatinya, dan itu dia bagikan kepada saya. Dia berkata, saat Miss membagikan sebuah lagu, katanya yang berjudul Jangan Menyerah, dia itu jadi semangat justru untuk dia sebagai orang tua. Dan saya, wah luar biasa ya, ternyata sekarang ketika saya belajar dari rumah, mengajar dari rumah, anak-anak belajar dari rumah, orang tua juga jadi murid kita, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu orang tua yang saat ini bergabung ya, Bapak Ibu sudah mendengar bagaimana guru-guru mengajar dan sudah membantu guru-guru, terima kasih. Itu cerita saya sebagai seorang guru. Ternyata pujian yang itu saya bagikan di devosi pagi bersama anak-anak itu juga membekas di hati para orang tua. Wah, itu sangat membangun saya secara pribadi. Jadi semua yang kita lakukan tidak pernah sia-sia ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau Ibu Mega, banyak hal baru yang terjadi selama HBL. Oke, ikut banyak webinar. Wah, bagus sekali ya, menambah pengalaman. Wah, luar biasa ya Ibu Mega ya. Benar ya, kita sekarang sudah bisa belajar lewat jarak jauh, sudah terbuka kesempatan, sudah ada seminar. Wah, apalagi Teach Inspire yang sudah memberikan wadah ini, kami sebagai guru-guru sangat tertolong ya, sangat terbantu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu Mega. Wah, Ibu Mega seorang pembelajar yang baik. Sekarang saya sudah bisa kelihatan share screen-nya Bapak Ibu ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah bisa Bu Tasya. Oke, terima kasih Ibu Irene. Oke, baiklah. Kita mulai jadi agenda kita pagi ini. Kita akan belajar apa itu storytelling, manfaat storytelling apa, ciri-ciri dan tips praktisnya. Kemudian kita akan melakukannya ya Bapak Ibu ya, langkah-langkahnya kita akan pelajari, dan dari Miss Putri akan membantu kita dalam storytelling via Zoom yang efektif dan kreatif ya. Kemudian kita akan dapatkan referensi sumber buku yang sudah bisa memperlengkapi kita. Lalu akan ditutup dengan diskusi. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, mari kita diskusikan bersama-sama ya. Ini adalah gambar yang selalu saya lihat setiap kali saya pulang sekolah. Karena ini adalah gambar Pantai Akarena. Wah, menyenangkan sekali. Makassar itu, Tanjung Bunga, tempat saya mengajar. Di sampingnya itu langsung lihat pantai Bapak Ibu. Jadi kami bisa, wah, kalau saya yang pulang ke rumah jauh ya, bukan tinggal di sekolah, saya bisa lihat. Karena sore-sore pulang rumah, pasti melihat matahari yang terbenam. Sekarang saya bertanya sama Bapak Ibu, bagaimana cerita sepekan ini? Atau bagaimana pembelajaran Bapak Ibu di rumah? Tadi Ibu Mega sudah berbagi dengan kita secara pribadi, banyak diperlengkapi dengan seminar-seminar. Apakah ada yang mau berbagi secara khusus cerita sebagai seorang guru dalam menangani anak ini? Wah, ayo Bapak Ibu, apakah ada yang mau berbagi? Saya Bu Tasya. Wah, silahkan Miss Irene. Ya, silahkan Ibu Irene. Iya, Bu Tasya, seminggu ini nih saya capek.
Iya, capek Bu, ya. karena anak-anak saya mulai capek ternyata. Mereka Iya, iya, iya. biasanya kami bisa kunjungan rumah, tetapi Hmm, karena angka COVID di Kupang, saya ngajar di Kupang, Bapak Ibu, makin meningkat. Ada teman-teman sekolah saya juga nih di sini sesama rekan guru ya, meningkat. Akhirnya kita tidak bisa mengunjungi anak-anak di rumah. Jadi full iya, ngajarnya benar-benar online dan itu cukup melelahkan ya. Ada hal-hal yang harusnya bisa digampang kalau face to face, tetapi karena tidak bisa kunjungan ke rumah, jadi melelahkannya double minggu ini, Miss Tasya, Bu Tasya. terima kasih sudah berbagi ya, Ibu Airin. Benar Sama-sama. ya, memang tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Tidak mudah untuk melakukan pembelajaran online. Tetapi satu hal yang saya belajar dari Ibu Airin ya, terus maju, terus berinovasi. Walaupun lelah secara pribadi, tetapi panggilan sebagai seorang guru memang mengharuskan kita untuk tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu Airin sudah mau berbagi. Dengan semua kisah Bapak Ibu, saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa hidup adalah sebuah cerita ya, tentang perjalanan kita. Setiap kisahnya berisi pembelajaran yang meneguhkan. Jadi, suka dan duka itu adalah rangkaian cerita yang menyemarakan kehidupan kita. Tidak selalu senang-senang, tetapi ada pembelajaran dari setiap duka pun untuk membuat kita semakin kuat semakin teguh di dalam kehidupan. Kalau saya pasti panggil satu-satu, Bapak Ibu pasti punya cerita ya. Ada saya lihat Bapak Ibu yang terus melihat saya lewat layar, aduh saya sangat bersyukur sekali perhatiannya, terima kasih, pasti banyak cerita, dan kita percaya bahwa kenapa kita memiliki kisah, karena memang setiap kita punya cerita unik di dalamnya, dan kita pasti suka bercerita, benar ya Bapak Ibu ya, apalagi kalau perempuan, katanya itu sebuah riset membuktikan bahwa perempuan ini ya, harus mengeluarkan 5.000 kata per hari. Apakah itu terjadi dengan hidup Bapak Ibu? Kalau saya secara pribadi, saya itu terjadi Bapak Ibu. Saya biasanya kalau belum cukup berkata-kata, biasanya menyanyi-menyanyi, begitu. Seperti itulah kehidupan saya ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi pasti kita gemar bercerita satu dengan yang lain. Begitu juga pagi ini kita sama-sama untuk mau belajar. Storytelling itu adalah sesuatu yang penting karena setiap segi kehidupan pasti ada ceritanya. Benar ya Bapak Ibu ya? Oke, ada pengalaman di dalamnya, bahkan sejarah pun itu membuat menyangkup sebuah kisah marketing. Ya, sekarang ada yang kalau misalnya suka buka Instagram ya, "Hai guys, minuman kekinian ini guys. Ayo guys, buruan dibeli guys." Biasanya itu kata-kata yang pasti ada ceritanya. Pasti ada hal yang mau dikomunikasikan, termasuk emosi ya Bapak Ibu, kita harus meluapkan itu, jangan sampai dipendam, dan akhirnya itu tidak baik untuk kita juga secara pribadi. Jadi semuanya harus dikomunikasikan, dan akhirnya kita suka untuk berbagi. Dan pagi ini, ya kita akan bersama-sama belajar, khususnya storytelling dalam lingkup pendidikan, ya Bapak Ibu ya. Karena saya seorang guru, saya percaya Bapak Ibu juga adalah seorang guru, dan ada orang tua di sini, kita sama-sama mau belajar bagaimana menjelaskan konsep pembelajaran yang abstrak itu ke dalam hal yang menarik. Jadi, kita mau buat dalam bentuk cerita supaya anak-anak bisa tertarik di dalamnya. Kemudian, membantu anak-anak untuk memahami instruksi. Ya, jadi mereka akhirnya lebih bersemangat di dalam pembelajaran. Ya, Bapak Ibu ya. Sejauh ini apakah saya terlalu cepat dalam menyampaikan materi atau bagaimana? Bapak Ibu bisa mengikuti? Oke, tolong berikan saya jempol atau berikan saya saran lewat chat kalau misalnya terlalu cepat ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Baiklah, saya lanjut ya. Jadi ini semua adalah tentang bagaimana kita sebagai seorang guru. Ini yang saya terapkan ya di sekolah saya. Jadi Bapak Ibu itu semua tentang ketulusan kita. Ini bagaimana kita untuk membagikan pembelajaran kita kepada anak-anak. Jadi sekarang saya mau jelaskan mengenai konsep yang abstrak itu supaya lebih menarik. Coba lihat di slide yang ini ya Bapak Ibu ya. Wah, itu adalah pada saat saya mengajar musik. Jadi sekarang mengajar musik dan mengajar bahasa Indonesia di sekolah yang dipercayakan dalam hidup saya. Jadi coba lihat ini.
ekspresinya ya. Waktu itu ajar hai dengan low. Tapi lewat cerita, ya nanti saya akan lebih kupas lagi dengan Bapak Ibu di dalam teknik-tekniknya sebentar. Dan saya mau perlihatkan dari awal, di sini memang kalau bercerita, kita harus ekspresif Bapak Ibu ya. Jadi nanti sebentar kalau ada ekspresi-ekspresi yang menurut Bapak Ibu sebagai orang dewasa itu lucu, tolong itu tidak usah ditahan-tahan, jadi dikeluarkan saja, jadi all out ya sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah kelas saya, kelas online saya. Ya, kelas pelajaran bahasa Indonesia dan kelas musik untuk TK. Oke, saya lanjut. Oke, berikutnya saya akan lebih jelaskan lebih detail lagi bagaimana mengaplikasikan storytelling di dalam muatan pembelajaran. Ini khusus untuk kelas besar ya. Waktu itu saya belajar mengajarkan tentang pengamatan, jadi laporan pengamatan. Di pembukaan dari materi ini, saya ajak anak-anak untuk mendengarkan cerita dulu. Apakah kalian sudah pernah pergi ke kebun? Miss Tasya pernah loh pergi ke kebun anak-anak. Jadi ini pembukaannya, mereka ajak mereka untuk penasaran. Seperti apa itu kebun ya? Bagaimana keadaan menanam itu, bagaimana kegiatan menanam itu. Oke, jadi saya mulai ya Bapak Ibu. Oke. Miss Tasya pergi ke kebun. Pagi itu dengan Miss Tasya, dengan Papa Miss Tasya pergi ke kebun mengendarai apa itu? Sapi. Wah, Miss Tasya punya sapi waktu kecil dan Miss Tasya senang pergi ke kebun dengan sapi. Papa Miss Tasya yang mengendarai sapi itu dan kami jalan dengan semangatnya pergi ke kebun. Mama Miss Tasya yang menyediakan bekal. Dengan perjalanan itu yang kami tempuh anak-anak dari pagi kami sampai di siang hari. Papa Miss Tasya membajak dengan sapinya. Tapi ingat, sapi itu adalah hewan yang bisa kita ajak untuk berteman, berkawan. Iya, seperti itu pembukaannya. Buat mereka untuk tertarik. Untuk selanjutnya, kalian akan melakukan pengamatan. Walaupun dari rumah saja, itu pasti akan bermakna. Iya. Kemudian mengenai pembelajaran sejarah. Siapa yang tidak suka dengan sejarah? Saya salah satu orang yang tidak suka dengan sejarah. Tetapi pembelajaran ini kita bisa buat menarik Bapak Ibu dengan membuat beberapa hal yang kronologi proklamasi kemerdekaan saat itu saya tampilkan dalam bentuk slide dan akhirnya mereka juga melihat bagaimana background itu terganti. Jadi Bapak Ibu, di sini nanti sebentar akan dikupas teknik-tekniknya oleh Miss Putri, bagaimana menggunakan background dan lain sebagainya. Tetapi saat ini yang saya mau lebih jelaskan di dalam aplikasinya teknik-teknik storytelling dalam pelajaran sejarah adalah bagaimana kita membuat setiap peristiwa itu menjadi peristiwa yang terjadi di lapangan. Wah, anak-anak, jadi ini masuk di dalam isi pembelajaran. Anak-anak waktu itu bom yang diberikan oleh Amerika Serikat mendarat di Hiroshima. Boom! Berikanlah efek suara itu. Dan kalian tahu, bukan cuma Hiroshima. Nagasaki selanjutnya, setelah tanggal 6, Nagasaki dibom. Boom! Jadi mereka merasakan, wah, bagaimana peristiwa itu kita buat nyata di kelas lewat efek-efek suara yang bisa kita hidupkan, dan lewat bagaimana kita membuat suasana tiba-tiba menegangkan. Lalu anak-anak apa yang terjadi? Penculikan oleh golongan muda terhadap golongan tua kerengas dengklok. Kenapa mereka melakukan itu? Kita membuat suasananya menjadi nyata di kelas. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Teknik-tekniknya akan saya bagikan di dalam langkah-langkah sederhana berikut ini. Oke. Itu semua tentang ketulusan kita. Sebagai guru, hati yang tulus untuk melayani anak-anak itu akan membuat kita memberikan semua yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati. Oke, mari kita memulai dengan teknik-tekniknya. Kenapa? Karena anak-anak menangkap pesan dari hati yang mengasihi mereka. Jadi memang hati yang tulus menyampaikan cerita, hati yang tulus untuk mengajar. Saya percaya sampai bulan ketiga ini Bapak Ibu bisa bertahan sebagai guru dan terus memberikan inovasi, itu semua lahir dari hati yang mengasihi anak-anak. Wah, luar biasa guru-guru Indonesia. Jadi kita mulai pertama ya Bapak Ibu ya. Mimik.
Saya akan berhenti dulu share screen ini. Oke, kita mulai dengan mimik. Kalau Bapak Ibu yang mau mengaktifkan kamera, boleh bersama-sama dengan saya untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan mulai dengan ekspresi mimik ya. Jadi kita akan menggunakan wajah. Oke, terima kasih yang sudah mengaktifkan kameranya. Kalaupun Bapak Ibu belum mau mengaktifkan kamera, tidak apa-apa. Saya menghargai semua yang Bapak Ibu lakukan. Oke, kalau mau bersama-sama dengan saya, mari kita lakukan dari mimik dulu ya. Jadi Tuhan memberikan kita semua yang ada dalam hidup ini. Jadi langkah pertama untuk bercerita adalah dengan menggunakan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Adalah tubuh ini, ya. Inilah sarana yang paling luar biasa yang Tuhan kasih. Masing-masing punya istimewanya sendiri-sendiri. Jadi mimik ini, ekspresinya, biasanya saya melatih untuk mimik itu dari A, buka benar-benar A. Hah? Apa yang terjadi anak-anak? Kenapa di situ? Suasana mencekam. Jadi ini A, ekspresi dibuka A. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa Ibu Hananya. Wah, saya sangat mengapresiasi. I, jadi I benar-benar disebutkan I, A, I, huruf vokal ya Bapak Ibu. Wah, Ibu Ai Parida mengundang anaknya juga untuk berlatih. Wah, luar biasa. Terima kasih adik-adik. Ini mau berlatih sama-sama ya, sama-sama dengan kita ya Bapak Ibu ya. A, I, U, U. Bagus sekali, benar. Harus benar diucapkan. U, E, O. Oke, mantap sekali. Itu latihan mimik yang pertama adalah mengucapkan huruf vokal. A, I, U, E, O. Supaya saat Bapak Ibu berekspresi, apa yang terjadi di sana? Ini saya lagi sedih, Miss. Kenapa, Sisi? Sisi tidak punya guru lagi. Sisi lagi libur, Miss. Tenang ya, Nak. Memang ini tidak mudah. Tetapi Sisi percaya pagi ini. Sisi mau belajar dengan indah. Itu semua karena Yang Kuasa memberikan Sisi kepercayaan. Terima kasih, Ibu Guru. Sisi bersyukur sekali. Ya, Sisi sayang. Ya, jadi kita bisa ekspresi dulu yang diutamakan supaya saat kita bercerita itu dengan luas untuk Bapak Ibu bisa menyampaikan ceritanya. Kalau saya bandingkan dengan kenapa hari ini? Apa kabar kamu? Oh, begitu ya. Kenapa Sisi sedih? Oh, sabar ya, Nak. Ini memang tidak mudah, tetapi kita harus sabar. Ya, kalau kita menggunakan semuanya yang ada sama kita dengan setiap ekspresi kita, anak-anak lebih mendapatkan pesan itu. Untuk kelas kecil terutama ya, karena mereka sedang berlatih ekspresi, mimik ini memang harus digunakan dengan sepenuhnya. Ya, Bapak Ibu kita praktekkan. Ya, seperti itu mimik ya. Oke, baiklah. Sekarang saya lanjut untuk poin yang selanjutnya adalah kita menggunakan suara. Ya, jadi tadi itu contohnya. Boleh saya melihat lagi ya untuk Bapak Ibu ya, kita mau latihan suara. Untuk di sini biasanya dalam bercerita yang paling mudah itu adalah kita pembagian nada tinggi, medium, dan rendah. Biasanya untuk anak TK, hai, low, hai, low. Kalau Bapak Ibu suka menyanyi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, jadi itu semuanya ada dia punya pembagian. Nah, kalau biasanya untuk bapak-bapak, kita pakai suara yang low. Tidak apa-apa begitu, Nak. Itu memang sudah terbiasa seperti itu. Jadi sekarang, kamu melakukannya dengan bijaksana. Itu suara low ya Bapak Ibu ya. Kita menggunakan nada paling rendah. Nah, bisa ikuti saya? Apakah mau diaktifkan mikrofonnya? Iya, bisa mungkin mengikuti Mr. Anastasia pagi ini ya. Caranya untuk saya melakukan itu adalah dengan mengambil level suara paling rendah. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa melakukannya suara paling tinggi sebisa Bapak Ibu. Biasanya itu untuk suara anak kecil.
anak kecil suka sekali seperti itu. Apalagi kalau suaranya nada yang paling tinggi. Itu pasti bisa untuk anak kecil. Bagaimana adik Ibu Ai Farida? Nah, begitu ya suara anak kecil ya. Itu nada yang paling tinggi. Ya, nada paling tinggi. Bapak Ibu mau praktekkan sama-sama dengan saya? Ya, bagus sekali. Ya, Ibu Hesti Sihotang, ya temannya bagus sekali sudah mulai memperagakan ya, mempraktekkan. Ayo Bapak Ibu, tidak apa-apa karena ini kita workshop, kita mau sama-sama berlatih. Dari suara yang rendah dulu, ya. Ayo kita do re mi fa sol la si do, ya. Nah, suara paling rendah dulu. Iya, seperti itu. Ya, tapi jangan ditekan pita suaranya, kasihan nanti sakit habis workshop ini. Tetap atur pernapasan di dalam. Biasanya nanti akan saya bagikan ada satu aplikasi yang menolong kita dalam latihan pernapasan. Untuk Bapak Ibu yang suka bernyanyi ini sangat baik, untuk Bapak Ibu juga yang suka bercerita ini sangat baik, supaya pita suara kita aman. Jangan sampai karena kita semangat habis ikut Teach Inspire ya, semangat bercerita, berkobar-kobar dari pagi sampai malam kita mau bercerita, akhirnya pita suara kita rusak. Nah, jadi ini memang kita harus jaga pita suara yang Tuhan sudah kasih. Oke? Jadi nanti kita bisa pemanasan dulu dengan aplikasi yang akan saya bagikan sebentar, tapi sekarang memang saya sengaja tidak share screen karena saya mau lihat ekspresi dari Bapak Ibu. Oke? Ya, baiklah. Sekarang kita mulai dulu ya untuk nadanya, ya. Karena kita sudah belajar mimik, lebih bagus untuk dikombinasikan. Oke? Nada yang kedua. Ya. Hai Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa mendengarkan saya? Ya, mari kita coba praktikkan bersama-sama. Nada paling rendah. Nolong Bapak Ibu kalau buat begini. Wah, iya, oh begitu ya, iya. Biasanya dengan ini mulutnya ya, mantap sekali, iya. Sudah berlatih luar biasa. Ada gambar dengan keras ya. Seperti itu ya. Makasih Ibu Elika, luar biasa, mantap. Ya. Sekarang kita ambil yang Jadi, Sisi mau bertanya. Seperti itu, Ma. Tidak boleh makan coklat banyak-banyak. Nah, kita pakai suara yang tinggi. Hai. Pakai suara yang lebih tinggi. Itu untuk suara anak kecil biasanya. Ayo kita mau coba sama-sama ya Bapak Ibu ya. Halo Ibu Nova. Biasanya dia lebih dikasih kecil saja, lalu pakai nada yang tinggi imut-imut seperti itu. Oke, mari kita coba sama-sama. Hai teman-teman Teach Inspire. Aduh, suaranya Ibu Rachel. Ibu Rachel. Ibu Rachel. Oh iya, panggil-panggil ya, sapa-sapa dulu. Selamat pagi. Pagi, Ibu Tasya. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Saya sangat menghargai usaha Bapak Ibu semua, ibu-ibu semua ya. Ada Bapak tapi kayaknya lagi mematikan kameranya. Tidak apa-apa. Bapak Ibu semua luar biasa. Ya, hati seorang guru yang tulus mau berikan yang terbaik untuk anak-anaknya lewat ekspresi di dalam bercerita. Orang tua juga seperti itu. Tiba-tiba mama mau bercerita. Ini tentang Ibu Sari. Hah? Mama, kenapa dengan Ibu Sari? Begini, Ibu Sari itu adalah seorang ibu yang baik, Nak. Hah? Benarkah? Kenapa? Ibu Sari baik yang mana, Mama? Nah, kita bisa ambil analogi ibu dan anak. Atau bapak. Nah, kalau yang mau coba menggunakan suara yang lain ya, kalau Bapak Ibu mengubah posisi di dalam mulut ya, posisi dalam mulut. Kalau lidahnya kita letakkan di depan gigi bawah, itu seperti suara kakek-kakek atau nenek-nenek. Lidah kita letakkan di bawah. Kenapa pagi ini cucu panggil nenek? Nenek sudah tua. Nenek tidak bisa begitu, cu. Tolong tuh pijit nenek. Nenek sudah capek, cu. Nah, jadi kalau seperti itu, jadi
lidahnya diletakkan di bagian gigi di bawah yang gigi. Jadi begitu. Lidahnya diletakkan di depan gigi bagian bawah. Nah, adiknya suka mendengarkan ya. Wah, pasti seru ini ceritanya. Kenapa nenek itu ya? Hari ini nenek tidak punya uang. Tolong butin nenek tuh. Pergilah ke ibumu untuk minta beberapa beras. Nenek belum makan tuh. Nah, seperti itu ceritanya. Kita bisa sisipkan nilai-nilai di dalam pembelajaran kita. Oke. Apakah ada yang mau mempraktekkan? Nanti sebentar ya, Miss Airin ya, kita akan panggil. Oke, saya sangat menghargai usaha Bapak Ibu sejauh ini. Oke, pertama kita ulangi. Pertama, ekspresi apa? Mimik, benar sekali. Kedua, kita menggunakan suara, benar sekali. Ya, benar. Tinggi, medium, dan rendah, benar sekali. Tinggi untuk suara anak-anak biasanya ada, kemudian yang level normal seperti ini. Jadi minimal ada 3 suara seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan suara-suara nenek tadi, itu juga banyak sekali latihannya di YouTube ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat untuk memperkaya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ubah posisi lidahnya ke atas. Di pagi hari yang cerah, si jantan berkokok. Kira-kira jantan mau melakukan apa ya anak-anak? Ini jantan mau pergi ke pasar. Jantan senang sekali. Jantan mau pergi ke pasar hari ini. Jantan mau pergi panggil teman jantan dulu ya. Boni, Boni. Boni, Boni. Apa sih kamu jantan? Boni kan lagi bobo. Jangan ganggu Boni dong jantan. Boni, ayo kita pergi ke pasar. Boni lagi bobo. Boni, ini kan sudah siang. Tidak boleh begitu. Ayo kita semangat dengan jantan. Ayo kita bekerja. Kamu tidak boleh tidur terus. Ayo, ayo, ayo. Oh, Boni mau istirahat dulu. Boni, sekarang sudah siang. Waktunya kita untuk bekerja. Ingat, kalau tidak rajin, tidak bekerja, tidak boleh makan loh. Ayo, Boni. Cepat, cepat, cepat. Oke, baik. Dan mereka pun pergi ke pasar. Hari ini nenek punya banyak beras. Di mana lah itu jantan? Kenapa datang? Nenek, kasihlah beras untuk jantan ya. Nenek mau berbagi untuk jantan. Dia kan ayam yang baik. Jantan, sinilah jantan, sini. Selamat pagi, Nek. Jantan datang dengan Boni. Hai, Nek. Boni datang. Dan akhirnya kita bisa buat cerita dengan nilai-nilai yang kita mau kemas di dalam cerita kita. Dengan mimik, suara, dan ekspresi kita ya di dalam mimik tersebut. Oke, baiklah saya lanjut lagi ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya setelah mimik, suara, gerak tubuh, baru kita bisa tambahkan alat-alat tambahannya seperti suara atau boneka. Biasanya saya memiliki keponakan yang senang sekali untuk mendengarkan cerita. Hai teman-teman, selamat pagi. Nama saya Bet. Bet suka sekali bernyanyi. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, karena saya belum terlalu mahir untuk menggunakan boneka, karena biasanya kalau pondongeng-pondongeng itu yang sudah mahir menggunakan mulutnya hanya seperti sedikit yang berbicara ya Bapak Ibu. Kalau saya masih tidak bisa melakukan itu, tidak apa-apa. Mari kita kenali apa keunikan kita. Jadi setiap kita ini unik dan Bapak Ibu tidak perlu jadi seperti saya. Bapak Ibu kenali keunikan Bapak Ibu dan Bapak Ibu mau belajar di bagian mana supaya itu yang Bapak Ibu kuasai dan kita sebentar akan berlatih bersama-sama ya. Oke, baiklah. Saya akan share screen lagi. Nah, jadi ini ya mimik, suara, gerak tubuh dan alat tambahannya. Oke, kemudian saya sudah mendekat di akhirnya. Ya, ini yang saya mau bagikan untuk pemanasan suara. Bapak Ibu bisa menggunakan ini aplikasi 7 Minute Vocal Warm Up yang sangat baik untuk bisa mengatur pernapasan, untuk pemanasan pita suara. Ini bisa digunakan ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk selanjutnya boneka, gambar, buku, musik, itu semua adalah alat-alat tambahan yang intinya alat bercerita utama adalah diri kita. Ya Bapak Ibu ya, ingat ketulusan sebagai seorang guru, hati yang mengasihi akan membuat kita bercerita dengan sepenuh hati kita. Oke, jadi di akhir dari sesi sharing saya pada saat ini, saya mau berikan satu hal untuk penutupnya. Pandemi tidak dapat menepi hati seorang guru atau hati orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Jadi pertama, siapkan hatinya Bapak Ibu. Terlebih dahulu untuk tips praktisnya, guru itu adalah saluran. Kalau kita memiliki hati yang siap, hati yang nyaman, apapun ekspresinya kita pasti akan keluarkan. Coba lihat Bapak Ibu ya. Ekspresi saya kalau bercerita itu sudah tidak terkontrol. Itulah kalau kita mau memberikan. Tapi anak-anak coba lihat bahkan matanya berkerut menikmati ceritanya. Pasti kita sangat diberkati lihat ekspresi anak-anak yang menikmati cerita kita. Kemudian jadilah diri sendiri. Setiap kita unik, yang Tuhan ciptakan khusus dan talenta khusus yang Tuhan berikan. Kemudian kuasai cerita dan yang terakhir, all out. Tidak perlu malu untuk berekspresi dan menampilkan Bapak Ibu. Tadi saya sudah melihat di sepanjang latihan kita, wah Bapak Ibu sudah all out sekali nih. Luar biasa, sudah siap untuk berlatih ya. Luar biasa. Ini bentuk cerita yang saya buat untuk anak sekolah minggu. Nanti kalau yang minta saya bagikan di Teach Inspire. Oke, jadi pertama, hati yang mengasihi. Dan intinya ini adalah hati yang mengasihi akan membuat kita terus semangat. Di dalam masalah apapun, di dalam tantangan apapun, kita akan terus semangat. Karena guru itu adalah arsitek jiwa dan sebagai seorang guru diperlukan hati yang melakukan panggilan itu dengan setia. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan memanggil Miss Putri. Ya Bapak Ibu ya, saat ini kita akan memanggil Miss Putri. Siap-siap. Mari kita sama-sama menggunakan suara kita untuk memanggil Miss Putri. Miss Putri. Iya, makasih sudah menjadi anak kecil yang cantik di sana. Miss Putri. Miss Putri. Oke, hai semuanya, teman-teman. Halo. Halo Miss Putri. Halo, oke. Saya bersyukur ya tadi dengerin sharing dari Tasya juga gimana dia mempraktekkan storytelling. Buat saya kayak storytelling itu kayak art ya, sama seperti art yang lain. Kadang-kadang ada orang yang born with that talent. Emang dia bisa gitu, ada natural talent. Tapi ada juga kayak orang-orang kayak saya. Bagi saya bukan natural talentnya untuk storytelling, tapi kita tetap bisa praktis. Nah, saya di sini sharing bukan berarti setiap kali saya storytelling it's always engaging, always fun. Kadang-kadang ada juga krik-kriknya, teman-teman.
Tapi ini sih saya mau bilang kadang-kadang kalau storytelling kita lihat aja tuh reaksi anak-anak gimana. Kalau mereka udah mulai kayak apa ya gitu kan. Not always every day a good day for us. Kalau teacher gitu nggak selalu kita ngajar bagus. Tapi nanti tips dari saya ya biasanya, liatin aja tuh anak-anak ekspresinya gimana, mereka kira-kira engage nggak sama story kita. Kalau enggak, langsung nih pikiran otak teachernya diputer, make the story short, yang penting value-nya dapat gitu ya. Gitu sih tips dari saya yang kadang-kadang juga tetap mengalami kegagalan dalam membuat cerita lebih fun kayak gitu. Nah, teman-teman, saya mau tambahkan sedikit juga sebelum kita masuk ke praktiknya. Kenapa bagi saya storytelling ini penting sekali. Buat saya storytelling itu meningkatkan keterampilan imajinatif anak-anak. Nah, saya ada pengalaman ya di kelas. Bapak Ibu, teman-teman tahu ini apa? Kayak dinding tapi rusak ya. Saya ada cerita yang tentang dinding ini yang buat saya jadi mikir, oh iya ya, storytelling itu benar-benar ngebantu anak buat berimajinasi dan make sense of their surroundings lebih baik gitu. Misalnya waktu itu saya di kelas AC saya itu rusak Bapak Ibu ya. AC saya rusak terus maintenance-nya perbaiki. Jadi mereka kayaknya selangnya mau diperbaiki gitu terus dicopot dindingnya itu dilepasin. Nah, bagi saya itu mengganggu sekali terus bagi anak-anak juga karena dindingnya kayak gitu selama berhari-hari. Terus suatu hari kayak udah hari ketiga gitu saya agak lupa, saya duduk nungguin break sama-sama. Terus saya bilang, Miss punya cerita loh tentang dinding gitu, tentang dinding. Ini ceritanya waktu Miss masih kecil gitu, waktu masih kecil Miss suka baca majalah Bobo gitu. Nah di cerita itu ada tentang dinding yang rusak. Nah long story short, it's quite a long story Bapak Ibu, jadi saya nggak perlu ceritain semuanya. Tapi setelah saya selesaiin cerita, sederhana aja kayak saya nggak siapin apa-apa, cuman yang saya ingat aja gitu ya. Saya ceritain terus anak-anak tahu nggak, surprisingly, berapa hari sebelum saya cerita ini mereka kayak udah ignore gitu, malah terkesannya annoyed ya sama dinding yang rusak itu. Tapi setelah saya ceritain ya di hari yang sama, terus besoknya mereka mulai tuh kayak deket-deketin dinding, diliatin gitu ya. Mereka mungkin recall lagi dari ceritanya saya, kayak mungkin ada emas di baliknya sesuai dengan cerita saya. Terus udah gitu berapa hari kemudian dindingnya ditutup dan mereka tanya, Miss, kenapa dindingnya ditutup gitu loh. Jadi kayak waktu pengalaman yang simple kayak gitu tuh membuat saya berpikir, bener ya storytelling itu penting sekali gitu. Kayak contohnya tadi itu membuat mereka berimajinasi gitu ya. Sebelumnya mereka ngelihat dunianya biasa aja, tapi dengan cerita ya, kalau cerita itu ada yang fiktif ya, ada yang fiction, non fiction, itu menolong anak berimajinasi. Dan kalau Bapak Ibu tahu dan orang tua juga, imajinasi itu bagian yang sangat penting dalam perkembangan anak. Nah, yang kedua juga kenapa menurut saya storytelling itu penting, karena dalam prosesnya Bapak Ibu ya, storytelling itu benar-benar ningkatin anak-anak lebih engage gitu. Nah, saya ada cerita satu gimana ceritanya bikin anak-anak lebih engage. Jadi beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 minggu lalu ya, saya dan rekan-rekan saya di kelas 1 lagi ngajarin cerita tentang healthy habit gitu. Nah, kita mikir tuh gimana ya caranya ngajarin healthy habit in a fun way gitu. Itu kan sebenarnya healthy habit mungkin anak-anak udah punya kebiasaan-kebiasaan baik di rumah, prior knowledge, kita tinggal tinggal gali lagi ke pengetahuan anak-anak. Jadi sebelum mulai pelajaran saya bikin cerita gitu, gimana caranya ini supaya relate ke kehidupan mereka. Nah kebetulan di kelas nih Bapak Ibu, nah ini ada, halo, hai Mimi, aduh gimana nih ya. Nah, ini adalah boneka kesukaan saya ya, namanya Mimi. So, everybody, can you wave your hands? Boleh wave hand-nya baru say hi sama Mimi. Mimi, ada banyak orang di sana, Mimi. Coba Mimi say hi. Oh, hi everybody. It's good to see you. Oh, you're so cute. I want to give hug to everybody. But social distancing, Mimi, you can't do that. Oh, okay then. So, virtual high five. Everybody give high five. High five. Iya, biasanya sih gitu Bapak Ibu. Nah, suatu hari waktu saya ceritain tentang healthy habit sebelum mulai, saya ini nih pretending si Mimi ini. Jadi mereka kayak udah temenan ya sama Mimi. Saya usahain nama dia kayak selalu Mimi di dalam kelas, jadi kayak anak-anak tahu ada karakter itu di kelas. Nah karakter ini yang saya perkenalkan ke anak-anak, dia itu anak kelas 1 sama seperti mereka gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau di rumah juga ada boneka gitu atau teman-teman guru, mungkin bisa pilih satu karakter yang
yang Bapak Ibu mau pilih dan terus pakai dia di dalam banyak konteks untuk bercerita gitu. Kalau saya pakai Mimi ini ya. Nah, jadi satu hari waktu saya sebelum mulai healthy habit, ceritanya si Mimi ini lagi bersin gitu. Haci gitu ya. Nah, waktu Mimi bersin, mulai deh saya kayak ceritain, "Oh, Mimi kenapa? Bisa sakit kenapa?" gitu ya. Terus dia ceritain, "Iya, aku nggak tahu Miss Putri, rasanya badannya lemas," gitu ya. Jadi si Mimi ini diajak bercerita. Dan surprisingly ya, anak-anak tuh benar-benar engage sekali ya. Mereka mulai kata, saya encourage juga ya, coba anak-anak tanya, "Mimi kenapa?" Nah, terus nanti anak-anak tuh mulai tanya tuh, "Mimi kenapa?" gitu ya. Terus Miminya jawab apa gitu. Terus anak-anak mulai tuh kayak kasih masukan-masukan, "Mimi, kamu harus ini minum susu," gitu, atau "Mimi, kamu istirahat ya," gitu loh. Jadi dengan interaksi yang simple seperti itu, surprisingly anak-anak kayak bisa kasih lebih engage gitu loh. Nah, terus di akhir cerita saya bilang, "Oke deh, Mimi kayaknya perlu istirahat dulu ya anak-anak, so everybody coba say goodbye sama Mimi," gitu. Nah, udah Miminya udah pergi, terus saya bilang, "Hari ini kita mau belajar tentang healthy habit. Nanti kita dengerin baik-baik supaya minggu depan atau besok waktu Mimi datang lagi, kita kasih tahu dia harus lakukan apa supaya tetap sehat." Nah, itu contoh sederhana yang kita bisa lakuin. Itu bukan cerita yang saya bikin itu cuman kayak spontaneous yang pasti sebelumnya dipikirin juga ya. Tapi saya mau bilang apa, storytelling itu nggak harus selalu cerita fabel lah atau cerita-cerita yang udah terkenal seperti Ugly Duckling atau apa gitu ya Bapak Ibu. Storytelling itu sesimpel kita mau ngajarin apa, terus kita kembangkan ceritanya sesuai yang kita mau gitu. Bisa pakai alat peraga, bisa pakai gambar-gambar, atau kita aja cerita sepertinya juga sebenarnya sudah cukup. Nah gitu, jadi mungkin Bapak Ibu habis ini juga bisa dipikirin ya, gimana ya caranya dengan ada storytelling, anak-anak bisa lebih engage gitu. Bisa lebih diajak bertanya jawab sama boneka, mereka kayak senang banget gitu ya bisa berkomunikasi. Meskipun mungkin di umur mereka udah mulai tahu ini sebenarnya fake ya, it's the teacher who talk, sebenarnya Miss Putri Ji yang bicara gitu, tapi tetap aja mereka benar-benar mau gitu nyautin terus jawabin gitu ya. Bagi saya itu ada kesenangan tersendiri sih ngelihat anak-anak bukan cuma belajar tapi juga mereka engage ikut di dalamnya gitu. Dan juga waktu saya ingat balik lagi ya ke cerita tentang healthy habit tadi, saya bisa ngelihat gitu anak-anak jadinya lewat cerita lebih berempati. Saya bisa ngebayang kalau misalnya cuma saya cerita, "Oke, anak-anak healthy habit kamu cuci tangan, kamu mandi teratur," oke, buat mereka itu cuma sesuatu informasi. Tapi waktu saya bilang, "Kamu belajar ya minggu depan atau besok waktu Mimi masuk kamu kasih tahu," gitu. Jadi mereka kayak ada empatinya, "Oh ya saya belajar, ini buat saya dan juga nanti mau kasih tahu Mimi atau orang lain juga yang sakit," gitu. Jadi cerita ini benar-benar bikin mereka ada empati dan lewat cerita nggak cuma belajar healthy habit tapi juga gimana mereka berkomunikasi, menggunakan informasi yang mereka udah punya ke si Mimi tadi misalnya. Jadi storytelling itu banyak sekali sih bagi saya fungsinya selain untuk fun juga. Nah, ini yang ketiga, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke teknisnya, saya mau sharing juga. Storytelling ini bagi saya sangat membantu saya membangun relasi yang dekat dengan anak-anak. Yang saya juga yakin ya, mungkin Bapak Ibu juga pasti udah praktekin ini gitu di kelasnya masing-masing. Saya pribadi suka sekali bercerita, sesimpel cerita kehidupan sehari-hari. Jadi suatu hari saya ada kendala apa gitu ya, terus saya minta Miss Nova, saya punya teman rumah yang juga ngajar, anak-anak juga kenal gitu. Jadi Miss Nova bantuin saya main gitar, terus habis itu saya ceritain cuma sedikit aja, "Iya, ini Miss Nova, temannya Miss Putri, kami tinggal serumah," gitu ya. Simple banget, kayak saya cuma bilang, "Oh ya Miss Nova kadang-kadang masakin buat Miss Putri masakan," terus saya bilang, "Oh that's how we become friends." Terus saya juga cerita gitu value-value, "Oh iya kalau Miss Putri nggak tinggal sama keluarganya Miss gitu. Kamu tinggal sama keluarga. Kadang-kadang kalau kamu sudah besar, kamu bisa tinggal sama orang lain. Dan sangat penting untuk hidup rukun misalnya." Jadi kayak cuman simple, it's not even on my lesson plan, nggak ada di lesson plan-nya saya, tapi cerita-cerita sederhana sehari-hari malah kita lebih ingat gitu. Saya ingat dulu guru agama saya pas di sekolah suka banget ceritain keluarganya, dan saya lebih ingat cerita keluarganya sih daripada kayak pelajaran-pelajarannya dia. Mungkin teman-teman ada punya pengalaman ya, apalagi kayak mungkin dulu sekolahannya negeri ya kayak saya, gurunya suka cerita. Tapi let's see the bright side gitu. Gimana
cerita yang kadang-kadang kurang penting aja dari guru kita bisa ingat. Kenapa kita nggak pakai cerita-cerita sederhana kehidupan sehari-hari, ngajarin value-value yang kadang mungkin nggak ada di lesson plan kita gitu loh, teman-teman. Nah, jadi keesokan harinya ada loh anak-anak saya nanya gini, Miss Putri, mungkin dia keinget ya sama apa yang saya ceritain kemarin, Miss Putri di rumah ngapain aja? What did you do at home, Miss Putri? Jadi ya udah gitu. Kadang-kadang ada aja pertanyaan gitu yang kita bisa cerita juga. Oh ya, Miss Putri di rumah ya sama kayak mama papa kamu ya, doing house chores gitu, harus bersih ini itu gitu. Nah, bisa lagi kayak tanemin value lagi. Capek sih kadang-kadang gitu ya, tapi Miss Putri harus lakukan itu gitu karena udah besar, harus taking responsibility. Kamu juga ya, kamu nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Tapi kalau ada tanggung jawab di rumah, kamu boleh lakukan gitu loh Bapak Ibu. Nggak ada alat peraga, nggak ada maksudnya ekspresi yang gimana-gimana. Cerita sederhana itu bisa masukin value dan banyak hal dan bantu kita lebih connect. Kalau saya sharing sama rekan guru saya, dia juga bilang gini, iya loh, waktu kita cerita ke anak-anak, itu sebenarnya ngebantu mereka untuk mikir, oh Missku mau loh cerita tentang kehidupan dia, aku juga mau gitu. Dengan gitu kita bisa approach gitu kan anak-anak. Waktu misalnya anaknya nggak ngerjain PR, kita bisa mancing dia gitu untuk ceritain kehidupan dia, dan itu sebenarnya lebih bangun relasi gitu sih Bapak Ibu ya. Terlepas dari semua teknik, so give your time gitu. Coba ambil waktu untuk cerita, mulai aja dulu ya, kalau kata iklan mulai aja dulu ya kan. Gitu. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman untuk exercise. Sekalian juga saya mau nunjukin gimana pakai cerita di semua kondisi. Nggak cuma guru bahasa Indonesia atau guru kelas 1, semuanya. Mau Bapak Ibu yang ngajar fisika atau apa juga, pasti Tuhan kasih kreativitas untuk mikirin konteks apa yang cocok, cerita apa yang cocok gitu. Dengan kita tahu manfaat storytelling, nanti coba kita pikirin. Nah, sekarang saya mau ngajak kita untuk exercise sama-sama. Kalau sama anak-anak, saya lihat ini fun sih ya. Semoga sama Bapak Ibu juga fun. Jadi tolong ya berikan support. Kita sama-sama exercise ya. Oke. Coba lihat sekarang Miss Putri lagi ada di mana ya? Ada pohon-pohon, coba Miss mau lihat keliling-keliling. Wah, ada pohon, ada suara. Suara apa itu anak-anak? Teman-teman, ini suara apa ya? Suara burung. Wah, Miss Putri senang sekali ke hutan. Yuk, kita semuanya berdiri sama-sama. Ayo dong, yuk semuanya berdiri. Kita mau exercise sama-sama. Kita mau jalan-jalan di hutan. Yuk, kita marching, semua jalan di tempat. Jalan ya, Miss itu sampai 10 kita jalan supaya tenaganya nggak pegel-pegel dan kita tetap semangat. Ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Capek juga ya jalan-jalan. Yuk kita lihat-lihat sekitar lagi. Ada apa ya? Aduh, ada harimau. Miss Putri takut. Semua anak-anak, ayo siap-siap. Yang masih duduk-duduk, ayo berdiri. Kita mau lari. Kita jalan pelan-pelan dulu. Ayo jalan-jalan. Nanti hitungan ketiga kita lari. Kencang, oke? Siap? 3, 2, 1, lari! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kesentak. Untung tigernya tidur ya. Aduh, sekarang Miss Putri lapar banget. Ada nggak sih yang kita bisa makan? Siapa yang lapar? Coba angkat tangannya semua yang lapar. Iya, Miss Sarah ya, semuanya pada lapar ya. Aku juga lapar ya. Coba kita lihat sekeliling ada apa yang bisa dimakan ya. Ada apa ya? Coba Miss Tasya ada lihat apa Miss Tasya yang bisa dimakan? Aduh, aku lapar banget ini. Ada pisang, betul. Oh iya nih pisang sebenarnya nih. Ini ada pisang ya. Yuk kita lompat sama-sama, lompat yang tinggi supaya kita bisa dapat pisang. Kita bisa makan deh. Siap? Lompat semuanya berdiri lagi dong. Yuk 3, 2, lompat 10 kali. Kita mau ambil pisang sebanyak-banyaknya. Siap? Go. 1, 2, 3, tinggi yang tinggi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, Miss Putri udah dapat pisangnya nih ya. Coba kamu
juga dapat ya? Oke, pretending that you have your banana. Sekarang kita mau buka, kita mau makan sama-sama. Nyam, 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 nyam. Ada apa itu? Ada monyet. Kita lari sama-sama. Monyetnya mau curi pisang, lari lagi yuk. Sampai hitungan 10 kita lari sekencang-kencangnya. 10, 9, 8. Ayo lari, jangan duduk aja. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masih ada monyetnya ngikutin. Coba kita tanya monyet, kamu kenapa ikutin kita? Coba semuanya bilang. Monyet, kamu kenapa ikutin kita? Biasanya anak-anak bisa unmute mikrofon ya, teman-teman ya. Katanya dia juga mau pisangnya. Oh, kasihan ya. Kayaknya kita bagi aja ya. Karena bukan cuma kita yang lapar, ternyata monyetnya juga lapar. Mana coba kasih lihat pisangnya ke kamera, kita mau bagi. Ini monyet. Makan ya. Oh, monyetnya makan loh anak. Coba kita dengar dia bilang apa? Thank you, thank you, thank you. Oh, dia bilang thank you. Sama-sama, Ibu Rachel. Oke, nah senang ya berbagi. Sekarang kita mau balik lagi belajar. Kita mau belajar storytelling. Kita say goodbye dulu sama monkey-nya. Bye-bye monkey, see you next time. Coba semuanya bilang bye monkey. Bye-bye monkey. Next time. Bye-bye, Monkey. Iya, senang ya bisa berbagi ya. Aduh, Miss Putri. Bye-bye monkey, see you next time. Iya, Miss Putri nyesel tadi ajakin kita lari bawa kabur pisangnya. Padahal kalau berbagi menyenangkan juga ya, bisa kenalan nama mangkinya dan berbagi itu indah. Nah gitu sih Bapak Ibu. Nah itu tadi saya berusaha untuk memberikan contoh. Ada yang belum mute ya, teman-teman mungkin bisa bantu. Nah teman-teman ini salah satu gimana yang saya bilang tadi, storytelling can be in any part of the learning gitu. Jadi kayak mau kita lagi belajar apa, atau bahkan kalau teman-teman tahu ini apa ya, tadi bagian apa? Apakah ini bagian pembelajaran, atau teman-teman notice waktu kita bergerak-gerak tadi sebenarnya kita sedang apa ya? Sedang olahraga, kita sedang ya, betul ya. Sebenarnya saya sedang ajak anak-anak olahraga. Mungkin Bapak Ibu juga bisa coba, bisa dibikin lebih singkat kalau waktunya nggak banyak. Kenapa? Awal-awal sih saya selalu ajakin anak-anak ya, waktu mereka udah duduk 20 menit, terus mau mulai ke kelas selanjutnya, biasanya mereka tuh pegel-pegel ya. Bukan cuma kita, anak-anak juga gitu. Jadi kita mau encourage daripada anak ngantuk-ngantuk, kita ajak mereka exercise. Tapi, why not make the exercise fun gitu. Kalau biasanya mungkin kita cuma ngajakin, oke, jumping jack 10 kali, oke, running lari di tempat. Oke, mungkin mereka ikutin. But, aku lihat di kelas aku, what makes it different, apa yang bikin berbeda, waktu kali ini mereka exercise ada ceritanya, they do it with smile, ya, ada senyum di wajah mereka, ada excitement gitu loh. Jadi, saya pikir I will keep on doing this, dan saya juga mau dorong Bapak Ibu juga untuk mikirin waktu exercise, bisa dipraktekin ke anak-anak. Saya ngelihat ini belajar di rumah udah stressful buat mereka, ngeliatin layar juga udah stres, jadi kita mungkin bisa extra miles, hal-hal yang kecil gini kita bisa put it into story, supaya anak-anak juga lebih excited. Oke, teman-teman, dari saya itu contohnya. Nah, sekarang kita mau lihat sama-sama tips penggunaan background Zoom. Waktu saya bilang Zoom, ini sebenarnya juga bisa diaplikasikan ke teman-teman yang mungkin bukan ngajar pakai Zoom, ada yang pakai Microsoft Teams misalnya, atau Google Classroom, any platform ya, virtual meeting ini sebenarnya bisa apply buat semuanya gitu ya. Nah, yang pertama, teman-teman, sebelum kita lihat gimana cara bikinnya, ini adalah tips pertama dari saya yang juga saya pelajarin setelah menerapkan ini. Yang pertama adalah penting waktu kita ngajar meeting seperti ini, pencahayaan itu penting sekali. Ini adalah gambar yang saya lagi duduk sekarang gitu ya. Nah, pencahayaan itu penting kenapa? Supaya anak-anak lebih enak gitu lihat gambarnya. Kan biasa kalau di kelas mereka lihat kita presence satu badan gitu ya, tapi sekarang mereka cuma lihat kita lewat screen, jadi kita mau berusaha menampilkan gambar yang terbaik supaya mereka juga bisa belajar dengan nyaman, visualnya enak dilihat gitu. Nah ini di kelas
saya juga usahakan cari spot, saya ngajar itu di mana saya bisa dapat natural light, jadi pencahayaan yang alami saya bisa dapat gitu. Nah, Bapak Ibu coba lihat nih, kalau di rumah mungkin, oh saya kalau nggak lagi ngajar dari rumah kira-kira mana ya gitu. Kalau saya tadi bisa di kamar yang jendelanya besar, ada pintu bisa dibuka, di kelas juga seperti itu. Tapi kalau, aduh kayaknya saya nggak ada nih jendela yang bisa gede gini, bisa juga pakai lampu gitu. Nah, tapi usahain lihat juga, kadang-kadang lampu itu juga bisa ini ya, tricky juga ya, bisa bikin gambar jadi jelek juga. Jadi diatur-atur nih, mungkin jangan pas banget di bawah lampu karena nanti efeknya jadi lain gitu. Nah, ini saya kasih contoh, kalau kita nggak perhatiin lighting, bisa kayak gini. Ini kayak muka kita nggak kelihatan jadi serem, atau kita sebenarnya sudah duduk dekat sumber cahaya yang natural atau dekat lampu juga, tapi posisinya kurang pas gitu ya. Jadinya mukanya tuh sebelah terang, sebelah gelap gitu. Buat anak-anak mungkin ini bisa kelihatan serem ya teman-teman ya. Jadi hal yang pertama diperhatikan adalah pencahayaan gitu ya. Dan ini bukan cuma waktu telling story aja gitu, waktu kita meeting sama rekan-rekan juga ini bisa diaplikasikan gitu ya. Nah, yang kedua, saya mau sharing adalah saya biasanya pakai green screen gitu. Jadi waktu tadi misalnya nih ya, saya pakai ini itu kelihatan kayak lebih jelas gitu garisnya, gitu kan. Nah, ada sih laptop atau kamera tertentu yang nggak perlu lagi green screen gitu karena emang udah bagus gitu. Tapi buat saya masih perlu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa sesuaikan gitu apakah device-nya Bapak Ibu perlu green screen atau enggak gitu. Tapi memang perlu sekali, bagi saya perlu sekali pakai green screen supaya kayak rambutnya nggak kepotong atau nanti pas nunjuk ini tangannya nggak tiba-tiba putus gitu ya. Nah, green screen bisa pakai kertas atau kain hijau, atau dulu awal-awal sekali waktu masih pandemik di awal-awal orang tuh belum tahu bisa pakai kertas apa atau kain apa, saya ada rekan kerja satu yang dia punya kertas bisilex kayak gini, yang warna hijau gitu, terus dia niat banget disolasiin bisa sampai segede badan dia kayak gini gitu. Dan buat aku itu niat, tapi nah karena tahu signifikansinya dan gunanya pakai green screen. Jadi mungkin teman-teman yang belum pakai bisa dipertimbangkan supaya gambarnya bisa lebih jelas, garisnya bisa lebih kelihatan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini, saya sebenarnya ini bukan gambar saya ya, tapi di kelas ataupun di apa ya, di kamar juga saya nggak punya meja yang bisa menolong waktu saya taruh laptop itu se-eye level gitu. Jadinya saya taruh buku, ada box gitu juga yang biasa saya taruh tempat barang-barang, terus ada buku yang saya tumpuk, jadinya bisa se-eye level sekarang gitu. Saya bisa menatap kamera dengan lebih baik. Kenapa? Membuat posisi kamera se-eye level itu penting, karena kita nggak mau kita kelihatan kayak gini nih. Iya, nih si ibu ini kan dia pasti naruh kameranya kira-kira dari mana teman-teman? Coba bisa lihat reaksi pakai tangan aja, dari atas atau dari bawah, kameranya ada di mana? Dari atas atau di bawah? Iya ya, ada di bawah ya. Nah, kalau kayak gini nih anak-anak ngeliatin kita kayak giant dan mereka kayak kita kayak raksasa, kelihatannya gede banget, dan anak-anak tuh berasa kayak kecil gitu loh. Jadinya kurang enak juga dilihat. Nah, oleh sebab itu kenapa tadi saya bilang memposisikan kamera dengan tepat itu penting sekali. Nah, yang berikutnya juga, oh ini ya, balik ke sini lagi ya. Dan juga usahakan untuk menatap kamera. Waktu kita berbicara, kita perlu sekali menatap kamera seperti yang saya lakukan sekarang gitu. Memang kita nggak bisa selalu menatap kamera karena apalagi kalau ngajar anak-anak ya, kita kayak perlu ngeliatin mereka nih, mana nih mereka masih duduk nggak atau udah pada lari anak-anaknya. Tapi usahain sebisa mungkin kayak kita bisa mungkin curi-curi ya ke bawah dikit, kayak saya sambil ganti background lihat sedikit ke bawah, habis itu saya lihat lagi kameranya gitu. Kenapa? Karena ini sama sih prinsipnya kayak kalau kita lagi bicara sama lawan bicara kita, eye contact itu perlu sekali. Itu kayak kita memperhatikan mereka, that I'm watching you, I'm paying attention to you gitu ya. Jadi kita nggak mau biarin dengan keterbatasan yang ada, kita nggak bisa lihat anak langsung begini, tapi salah satu yang membantu adalah untuk memberikan kesan kita melihat mereka, ada eye contact, kita bisa lihat straight langsung ke layarnya kita. Coba saya sekarang mau lihat teman-teman ya, praktekin, teman-teman yang nyalain kamera. Ya, oke. Udah bagus ya posisinya ya.
Alright. Oke, thank you teman-teman. Nah, ini saya mau lanjut lagi. Tadi pencahayaan, terus penting juga pakai green screen kalau teman-teman yang perlu. Terus yang ketiga, atur kameranya dan melihat webcamnya langsung. Dan ini juga penting. Seperti saya yang sekarang ini ya, saya nggak duduk kayak deket banget gini, kayak sekepala layarnya. Tapi saya mundur dikit, idealnya sih segini, teman-temannya. Kalau kita lagi bicara seperti ini, idealnya segini supaya lebih enak dan lebih natural aja sih kelihatannya ya. Jadi kalau kadang-kadang kita mau ngeliatin layar kita juga terus mukanya gede banget, itu juga kurang enak dilihat. Kecuali kalau itu memang part of your story. Misalnya kayak si Mimi mau tiba-tiba muncul kayak, oh, hi friends, itu bisa gitu. Tapi kalau emang mau cerita, mau stabil kayak gini, sambil nunjuk-nunjuk seperti ini, lebih baik kalau posisi badannya itu segini aja gitu ya. Oke, saya mau lanjut teman-teman. Nah, ini juga, ini tadi yang saya bilang ya, tatap kamera. Saya feedback ya. Oke, tatap kamera supaya ada kesan eye contact itu tadi, kayak gitu. Nah, sekarang kita udah ngelihat tips-tips praktis gimana supaya waktu kita pakai background, pakai semuanya itu bisa enak kelihatannya. Kita sekarang mau lihat tutorial. Tadi kayak misalnya yang ini ya, gimana ya caranya pakai seperti ini gitu kan. Kalau di internet cerita kita kayak nggak selalu, gambar-gambarnya nggak selalu match sama cerita kita. Misalnya nih, kayak tadi saya pengen di hutan tapi ada tigernya gitu. Gimana caranya? Kan nggak semua kita selalu bisa search hutan ada tigernya. Kadang-kadang nggak cocok juga sama yang kita mau. Nah, kita bisa adjust, atur, dan jadiin itu background. Nah, sekarang saya mau perlihatkan ke teman-teman videonya. Miss Sarah, Sarah mungkin bisa bantu share screen video, Sarah? Oke, kita lihat sama-sama ya teman-teman. Silahkan Miss Sarah. Nah, teman-teman, kali ini kita mau sama-sama lihat gimana caranya membuat background untuk Zoom dengan mengambil gambar-gambar screenshot yang ada di YouTube, video YouTube. Nah, untuk ini teman-teman perlu snipping tool, tinggal diketik aja di search box ada snipping tool. Nah, terus juga butuh PowerPoint juga untuk kita bisa atur-atur gambarnya. Oke, kita mulai ya. Nah, kali ini saya ambil cerita The Boy Who Cried Wolf. Nah, kita snipping tool, klik new, lalu screenshot gambar yang kita mau pakai, di copy, lalu di paste ke PowerPoint. Kita adjust mau sebesar apa gitu. Lalu bisa ditambahkan shapes di belakangnya untuk kelihatan lebih rapi aja waktu kita tampilkan di Zoom. Seperti itu. Nah, proses yang sama teman-teman bisa ulang berkali-kali sampai semua gambar yang teman-teman butuhkan udah ada. Lalu teman-teman bisa save. Seperti yang tadi kita lihat. Nah, coba saya ulang sebentar ya. Jadi, kita save dalam bentuk JPEG, karena kita mau jadiin dia background. Dipilih. Lalu setelah itu nanti akan muncul pilihan mau simpan all slides, semua slide-nya mau diisi export, atau hanya slide tertentu yang kita lagi pilih gitu. Tapi karena kita mau bikin semuanya, jadi kita pilih all slides. Nah, sekarang background-nya udah ready, kita mau masukin ke Zoom gitu. Nah, kita klik new meeting, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat saya pakai green screen ya. Nah, terus di sebelah kiri ini ada yang gambar kamera. Teman-teman bisa pilih choose virtual background. Nah, kalau udah, nanti teman-teman bisa klik tanda plus di sebelah kanan, tadi kelihatan add image. Lalu masukkan background-background yang kita sudah siapkan satu-satu. Usahain berurutan, jadi waktu kita cerita itu gampang milihinnya. Kita kayak tinggal next kayak gitu loh, tahu urutannya yang mana aja. Nah, kalau udah semua di-add, oke, kita udah ready, udah siap buat cerita. Tinggal latihan-latihan sedikit seperti itu.
Nah, kalau yang ini saya kan pakainya setengah gitu ya, setengah layar. Bisa juga satu layar teman-teman sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Seperti tadi yang saya udah contohin untuk exercise bareng-bareng yang ceritain tentang di hutan, terus kita jalan-jalan. Ini saya add image yang saya udah download dari Google. Usahakan gambar yang besar, size-nya jadi nggak pecah. Nah, ini saya mau nunjukin gimana saya bikin background di cerita yang ada tigernya gitu. Nah, sekarang saya mau add tigernya. Oke, add picture. Terus saya pilih gambarnya. Tapi masalahnya tigernya tuh kayak ada putih-putihnya gitu kan di belakang. Nah, kita mau remove gambar di belakang yang warna putih itu teman-teman. Caranya kita klik di gambarnya, terus picture format, terus habis itu nanti ada pilihan remove background. Jadi kita remove backgroundnya sedikit-sedikit. Kita coba lihat ini ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di pojok kiri itu ada mark areas to keep. Maksudnya itu kayak kita tandain mana-mana aja yang kita mau tetap ada, kita mau pakai. Dan juga ada mark areas to remove. Itu artinya kayak yang mana kita nggak mau pakai gitu. Oh, ini nggak perlu nih, atau ini masih ada putih-putihnya. Nanti bisa pilih yang itu, seperti itu. Nanti kalau udah, coba lihat kumisnya kepotong nggak gitu ya. Kalau gambarnya udah bagus, nanti teman-teman bisa klik keep changes kayak gitu. Oke, kita coba susun kira-kira tigernya bagusnya di mana ya nanti gitu. Kalau udah, oke kita lanjut lagi masukin gambar selanjutnya. Kalau teman-teman ingat tadi ini adalah cerita di bagian kita ketemu monyet gitu. Monyet dan pohon pisang. Nah, sekarang saya mau masukin pohon pisangnya dulu. Cuman kalau tadi bedanya kita remove backgroundnya dari fitur yang ada di PowerPoint. Sekarang kita mau pakai website yang kita cuman upload gambar yang kita mau remove backgroundnya, kayak yang kita teman-teman lihat sekarang, terus download. Terus kayak udah hilang aja gitu backgroundnya gitu. Kita tinggal drag, terus masukin ke PowerPoint yang kita sedang kerjakan. Nah, teman-teman tinggal apa ya di susun atau diatur size-nya mau sebesar apa kayak gitu. Nah, sekarang kita selanjutnya mau coba masukin monyetnya. Cobain pakai website yang tadi untuk remove background. Kita tinggal tutup, upload image yang baru, masukin monyetnya ke dalam, terus nanti dia akan proses sendiri. Kalau udah, nih download gambarnya lagi. Kalau udah ke download, dipilih, terus di drag, masukin ke PowerPoint-nya, dan kita tinggal susun nih monyet mau di mana ya enaknya gitu. Oke, nah kalau udah, oke, di atas atau di mana gitu. Sesuai dengan ceritanya teman-teman. Jadi bisa sambil dibayang-bayangin teman-teman. Nah, saya pilihnya di situ aja udah monyetnya ya. Nah, setelah itu kalau udah kita ulang seperti proses yang tadi kita udah pelajarin sama-sama. Jadi kita klik file, terus save as, tapi save-nya lagi-lagi bukan yang PowerPoint, tapi kita pilih yang JPEG punya. Terus nanti dia ada pilihan kita mau save all slides atau slides yang kita lagi pilih aja gitu. Kita pilih all slides, terus nanti dia langsung dirubah menjadi bentuk gambar yang kita siap masukin lagi ke background di Zoom gitu. Jadi kita add image, terus masukin satu-satu berurutan, dan background-background yang kita bikin barusan sudah siap dipakai untuk jadi media kita bercerita di depan anak-anak. Oke, selamat mencoba. Oke, nah teman-teman semoga videonya nggak terlalu cepat ya, gitu bisa ngikutin. Nah nanti kalau teman-teman mau ulang lagi di materi yang nanti Miss Irene ya, Kak Irene juga akan berikan itu nanti ada link yang akan mengkonekkan teman-teman ke video yang itu. Saya sudah upload di YouTube, nanti teman-teman bisa cek lagi. Atau sebenarnya buat kebanyakan teman-teman mungkin ini
tips yang biasa aja yang teman-teman pasti udah praktekin juga gitu. Tapi waktu melihat ini mungkin bisa diingetin lagi, oh sebenarnya saya bisa pakai ini juga untuk menyediakan background. Nah, ada satu lagi yang mungkin kita bisa perhatikan waktu masukin background teman-teman. Di Zoom itu ada pilihan untuk ini ya, mirror video atau enggak. Tunggu ya, saya lihat sebentar. Ini dia. Jadi di pojok sebelah sini dia ada mirror the picture atau enggak. Nah, kalau biasa ada tulisannya saya nggak pilih mirror karena soalnya kalau kita mirror dia jadi kayak kebalik kayak gini tulisannya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa disesuaikan juga seperti itu. Nah, yang kedua juga yang saya mau ingetin juga, mungkin waktu milih gambar, ini misalnya kan ada tiger, terus ada pohonnya, kayak gitu. Gambarnya jangan yang terlalu rame banget, kayak misalnya ada binatang lain atau apa, kita pilih yang simple sehingga kayak si tiger ini dia bisa kelihatan dengan jelas kayak gitu, bisa kelihatan dengan jelas dan anak-anak tahu ini mau ngeliatin apa ya sebenarnya. Karena kalau terlalu banyak detail gambar itu juga membingungkan buat anak-anak gitu. Nah, satu lagi yang saya juga pribadi masih perlu pelajarin ya, waktu kita mau cerita, kita harus harus ingat bahwa frame kita itu cuma segini aja teman-teman, sebatas layar kita ini gitu. Jadi waktu mau bilang misalnya Allahku besar misalnya, my God is so big, nanti atau so great, tangannya itu jangan kayak tinggi banget gitu karena kelihatannya kan kayak kepotong gitu. Jadi mungkin gesture yang sederhana, misalnya mau bilang tinggi gitu atau rendah gitu. Jadi kayak kita tahu frame kita itu sebenarnya di mana gitu, jangan sampai kayak tangan kita terlalu keluar banget. Nah, sesuaiin juga sih sama cerita juga boleh, asalkan kayak sesuai sama ceritanya kita. Yang selanjutnya saya juga mau share ke teman-teman yang tadi teman-teman bisa lihat juga. Teman-teman bisa download gambar free, itu bisa di Google, dan juga ini teman-teman ada free pick. Nanti di handout teman-teman ada websitenya, bisa di sini download gambar yang bagus-bagus, gratis juga gambar-gambarnya. Dan juga kalau teman-teman adalah guru sekolah minggu atau mungkin ngajar di sekolah yang ada harus ceritakan firman Tuhan misalnya, ada gambar-gambar dari Alkitab, tema-tema Alkitab ini banyak sekali. Teman-teman bisa cek di freebibleimages.org kalau nggak salah ya, nanti teman-teman bisa lihat. Free Bible Image saya udah pakai ini dari zaman dulu kuliah ngajar sekolah minggu, karena dia banyak sekali gambar-gambar yang bisa di-download, misalnya kayak tentang penciptaan. Nah, di situ udah ada gambar-gambar yang bagus sekali dan banyak versi-versinya juga yang bisa disesuaikan. Misalnya kayak versi untuk anak TK yang lebih kartun atau versi untuk anak yang lebih besar yang lebih real kelihatannya. Teman-teman bisa cek di Free Bible Image. Nanti teman-teman di sana bisa explore, gambarnya bisa di-download dengan berbagai versi. Bisa download PowerPoint, nanti prosesnya bisa sama seperti yang saya sudah tunjukkan. So, Free Bible Images, teman-teman check it out. Itu interesting sekali. Websitenya, that's one of my favorite, salah satu favorit saya. Dan ini yang tadi teman-teman bisa praktekin juga, yang remove background, remove BG ini, teman-teman bisa akses websitenya. Jadi mungkin teman-teman nggak punya banyak waktu untuk satu-satu ngilangin kumis-kumisnya atau detail-detail kecil yang kita nggak mau ada di dalam gambar kita. Teman-teman bisa buka website ini, upload gambarnya, terus download lagi, dan udah sesuai dengan keinginan kita gitu. Mungkin di luar sana masih banyak sekali aplikasi atau website-website yang membantu yang saya nggak bisa sharingin di sini. Nanti mungkin di grup ya teman-teman bisa share ya, Miss Irene bisa share di sana sehingga teman-teman juga bisa saling memperkaya kayak gitu. Nah, fitur ini juga di Zoom ada banyak yang kita sebenarnya bisa manfaatkan. Contohnya teman-teman bisa manfaatin ini nih, kayak tadi misalnya saya jalan-jalan, saya bisa bilang, Miss Putri mau pakai kacamata nih gitu kan, ayo kita jalan-jalan. Jadi ini juga bisa menjadi elemen tambahan buat kita bikin story itu lebih interesting, lebih menarik kayak gitu. Ada banyak hal teman-teman yang bisa digali, tapi saya nggak akan ceritain banyak di sini. Saya hari ini fokus aja gimana background itu menolong. Kalau teman-teman mau juga bisa pakai sound, share sound. Nanti teman-teman, anak-anak jadinya bisa dengar nih. Kalau misalnya nggak bisa bikin sound yang heboh kayak thunder atau apa, itu bisa juga memperkaya ceritanya kita. Dari saya itu Miss Tasya dan Miss Irene, teman-teman, kali ini sekarang
kita akan dibagi ke breakout room. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan bisa tanya di breakout room, kita akan dibagi ke grup, atau setelah itu juga bisa juga bertanya. Nah, kita mau ngomongin apa di breakout room, di grup kita nanti masing-masing, kita mau pikirkan. Sekarang teman-teman sambil saya bicara, teman-teman sambil pikirkan. Kita udah belajar dan kita mau put the things that we learn into practice. Kita mau praktekkan nih. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang ibu rumah tangga, saya bukan guru Miss Putri gitu ya. Jadi ibu rumah tangga bisa pikirin nih isu apa atau nilai-nilai apa yang teman-teman orang tua mau tanamkan di rumah gitu ya. Storytelling itu sangat baik untuk menanamkan nilai tanpa anaknya ngerasa diguruin, misalnya kayak gitu. Saya sebelum lanjut ya, sambil teman-teman pikirin mau apa ya, atau di pelajaran apa ya, saya jadi ingat nih ya, si Mimi ini, dia berjasa sekali di awal-awal saya ngajar home based learning. Jadi saya mau share sedikit, di sekolah, teman-teman saya itu pakai Microsoft Teams. Dan ini saya ngelihat teman-teman nge-freeze semua ya, apakah saya berbicara dengan teman-teman atau saya hilang ya sebenarnya? Bisa ya? Oh, oke. Saya lanjut ya. Panic attack. Oke. Nah, teman-teman bisa saya pribadi melihat storytelling ini bisa banget ngajarin value sama anak-anak tanpa mereka sadarin mereka sebenarnya diajarin sesuatu gitu. Contohnya si Mimi tadi, awal-awal anak saya itu kan belajarnya pakai Microsoft Teams. Jadi itu ada channel-channel, gurunya bukan kayak di Zoom kita kasih link terus mereka masuk, itu enggak. Jadi kayak ada channel mereka harus masuk sendiri. Dan di awal-awal teman-teman, saya ngajarnya kelas 1. Anak kelas 1 pada nangis. Karena apa? Karena ketinggalan. Misalnya kayak harusnya dia udah pindah ke channel selanjutnya. Tapi dia ketinggalan di situ sendirian. Terus dia kayak ada orang tua yang laporin, iya Miss, dia nangis karena ketinggalan sama guru-guru teman-teman yang lain. Gitu. Nah, terus saya mikir gimana ya caranya ngajarin mereka bahwa mereka sebenarnya kalau ada masalah, you do not have to be frustrated, kamu nggak harus stres gitu. Saya mau nanamin value itu sekalian ngajarin juga. Jadi saya pakai si Mimi ini, jadi si Mimi yang besok harinya, si Mimi ini yang pura-pura nangis kayak saya tanya kenapa Mimi nangis gitu. Jadi pura-puranya si Mimi yang ketinggalan di channel. Iya Miss Putri, kemarin saya ketinggalan di channel. Terus kenapa kamu nangis? Karena aku, si Miminya ya, karena aku nggak tahu caranya gitu ya. Nah terus saya bilang, oh Mimi nangis gitu. Terus Miminya bilang iya. Nah terus saya bisa nih ajakin teman-teman anak-anak gitu. Anak-anak bilang sama Mimi ya, Mimi jangan nangis ya gitu. Terus anak-anak pada unmute bilang, Mimi jangan nangis ya gitu. Jadi kayak karena masih kecil, anak-anak tuh emang perlu diajarin gitu nilai-nilai, cara berkomunikasi, dan salah satunya storytelling. Nah setelah itu saya bilang, oke, sekarang siapa yang mau ajarin Mimi gitu ya? Mungkin ada anak-anak yang di rumah ngerasa, oh ya aku juga nangis kemarin kayak Mimi gitu ya. Tapi itu menarik sih, ngajarin mereka sesuatu in a fun way. Tapi kayak kita nggak bilang, oh ya kamu nangis ya kemarin ya, buat mereka malu juga. Tapi oh ini boneka ini gitu, dan mereka bisa reflect ngelihat dirinya kayak apa dan belajar dari situ gitu. Dan anak-anak juga belajar nilai-nilai tertentu, oh kamu nggak perlu nangis, kamu bisa minta tolong, atau kamu bisa ngelakuin apa gitu. Nah gitu sih teman-teman. Jadi sekarang coba kita pikirin sama-sama buat orang tua apa ya, misalnya tentang responsibility, bertanggung jawab gitu, atau nggak harus bikin cerita sendiri, pikirin cerita yang udah ada, terus nanti kita coba olah gitu ya. Nah, atau mungkin juga bisa kalau teman-teman yang bisa lebih advance, yang udah sediakan laptop, pikirin satu cerita atau mungkin mau buat exercise aja seperti yang saya bikin tadi. Nanti bisa sambil di-download, saya kasih waktu nanti 5 menit di awal untuk praktekin yang sudah kita belajar. Jadi bisa download di Freepik atau di Google, cari gambar yang mendukung ceritanya teman-teman gitu ya. Jadi kita punya 5 menit awal untuk persiapan. Kalau mentok, saya ingat banget waktu itu sama Miss Tasya, kita pergi ke kemah dongeng gitu, ada Kak Awam, dia kayak orang yang jago banget lah cerita. Terus tiba-tiba dia bilang, oke kamu bikin cerita, habis itu perform. Wah, saya langsung darahnya ngalir deras. Langsung kayak, aduh mau ngomong apa ya gitu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin masih struggle, saya masih bingung, pikirin aja paling nggak
oh saya kayaknya bisa pakai misalnya kayak mau ngajarin tentang healthy habit tadi, saya mau bikin kayak gini, konsepnya aja dulu sudah oke ya. Jadi kita bisa pikirin konsep dulu, atau kalau bisa praktek juga bisa. Nah di sesi grouping nanti juga teman-teman bisa tanya pertanyaan, nanti grup 1 ada saya, grup 2 ada Tasya, dan grup 3 nanti ada Kak Airin yang akan bantu kita semua. Kak Airin, apakah kita sudah bisa ke breakout room masing-masing? Sebelumnya, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Apakah instruksinya jelas? Mungkin bisa thumbs up ya kalau sudah oh ya, oke. Thank you responnya. Sebentar lagi Bapak Ibu, kita punya waktu 20 menit ya untuk mikirin, terus kita bisa sharing sama-sama di grup. Saya mau encourage nggak usah malu-malu teman-teman, nggak usah malu-malu takut ekspresi jelek atau cerita yang nggak bagus, misalnya menurut teman-teman, just share. Berani aja dulu. Sudah bisa? Ya, jadi teman-teman, tadi saya udah bagiin untuk breakout room. Siapa yang di breakout room 1, siapa yang di breakout room 2, siapa di breakout room 3. Nah, ada teman-teman yang baru bergabung dengan kita sebelum dan belum sempat dibagi ke dalam breakout room. Jadi teman-teman boleh memilih di antara breakout room 1, 2, atau 3 ya. Sebentar lagi saya akan buka breakout room, kemudian kalau tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa langsung pilih mau join breakout room 1, 2, atau 3. Untuk teman-teman yang belum ada namanya di pembagian breakout room yang saya kirimkan lewat WhatsApp. Teman-teman yang sudah ada namanya boleh pilih sesuai nomor yang teman-teman tulis di bagian depan nama teman-teman di akun Zoom ini. Ya. Oke, kalau udah siap, saya langsung buka, Miss Putri. Udah ready? Udah bisa langsung? Oke. Apakah sering diceritain cerita tertentu di rumah? Mungkin Ibu bisa share, teman panitia bisa bantu mikrofonnya. Halo Bu Putri. Sorry, kita baru balik ya. Tidak, maaf ya. Ya, ada yang mau dibantu audionya? Terakhir Miss, tadi sambil nunggu yang lain kita ngobrol-ngobrol tentang cerita ke bayi gitu. Tadi saya lihat ada Kak Farida, Ibu Farida tadi ada entah anak atau anak tetangga ya, mungkin bisa di-share ada pengalaman tertentu nggak cerita ke bayi atau anak yang lebih kecil. Nomor 3, Aib. Udah ya, udah bisa ya? Ya, silakan Bu. Ya. Gimana Miss? Ulangi lagi. Mohon maaf, jaringannya kurang. Tadi ada pertanyaan gimana ya cerita ke bayi gitu. Saya lupa sih itu pertanyaan dari mana. Mungkin ada pengalaman tertentu yang bisa di-share atau juga ya. Sebenarnya sih saya khususnya itu mengajar bukan di TK ataupun di PAUD, tapi yang tadi itu asli anak saya, bukan anak tetangga. Nah, kebetulan kan saya terbiasa webinar hampir tiap hari. Nah, anak sebenarnya tadi lagi main. Cuman pas dengar Miss tadi yang pemateri pertama ada suara nenek-nenek, suara burung, dia tertarik. Akhirnya yang awalnya main di luar, dia langsung lari ke saya gitu kan. Itu ada apa? Dengerin aja. Wah, akhirnya tertarik, dia keluar masuk, tadi kelihatan ya sama Miss juga, keluar masuk, ada suara burung, masuk lagi, suara boneka, masuk lagi, akhirnya dia tertarik gitu kan, seperti itu. Untuk storytelling, sebenarnya saya jarang ya ke anak, cuman kalau sebelum tidur, kadang dia suka ngobrol sendiri, Bu ceritain dong, ini buku cerita apa aja, ngambil buku sendiri yang dia mau, buku anak. Bu, ini teh lagi apa ya? Ini gambarnya kok bisa tidur seperti ini? Nah, dijelasin sama saya, begini-begini. Oh, seperti itu ya, Bu. Mungkin seperti itu aja sih. Sebelum tidur, kadang ke anak suka diceritain hal-hal yang yang menurut saya sih sepele, tapi nggak tahu ya untuk anak-anak, seperti itu. Wow, terima kasih untuk sharingnya. Mungkin next time bisa cobain ekspresi atau suara itu bisa di-apply ya. Kalau terima kasih. Suara sih itu biasanya ayahnya. Wow, oke. Suara itu ayahnya yang paling jago dibanding saya. Karena saya khusus
jarang untuk mengaplikasikan ke anak-anak TK. Untuk di anak-anak SMP seperti itu. Tapi kalau untuk ke anak itu biasanya anak saya sendiri itu ayahnya yang paling dominan seperti itu. Oke, thank you. Mungkin saya kembalikan ke Miss Irene ya. Miss Irene silahkan. Oke, makasih semua. Tadi saya juga di kelompok 3, di breakout room 3, ada teman-teman yang bahkan sharingin yang mereka udah pernah pakai selama ini. Dan nanti ada beberapa link mungkin yang nanti kita masukin di summary untuk dikirim ke teman-teman yang nanti bisa dipakai. Ternyata ada Bu Putri, ada situs tadi dari Bu Sarah ya, dibagiin ke kita, ada situs yang namanya Starfall, di situ udah ada cerita-cerita yang dalam bentuk buku. Nah, itu udah ada background-nya. Jadi nggak hanya ceritanya, tapi ada background-nya full dari awal sampai akhir. Gitu. Nanti itu bisa masukkan juga ke nanti kita rangkumin. Tadi ada resource-resource yang teman-teman bagiin, ya. Sama tadi ada beberapa juga yang keren-keren di tiap breakout room. Pasti saya yakin teman-teman semua udah enjoy ya, saling belajar satu sama lain. Nah, teman-teman, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang mungkin belum terjawab di breakout room, yang mungkin mau ditanyakan? Tadi yang sama saya mungkin yang belum terjawab mau ditanyain ke Bu Tasya sama Bu Putri, boleh. Mau angkat tangan, nanti saya unmute, atau mau ditulis di chat box juga boleh. Tadi paling ada ini sih Bu Tasya sama Bu Putri, ada yang nanyain gimana sih kalau ada ide nggak kalau mau bercerita bawa storytellingnya itu ke anak-anak kelas SMP? Karena tadi ada rekan-rekan yang join kita, itu yang ngajarnya bukan ngajar SD, TK, tapi SMP gitu. Atau anak-anak jenjang yang lebih tinggi. Kira-kira gimana sih tips trik kalau ada ya? Atau pengalaman dengan anak-anak yang usianya lebih di atas kelas SD? Mau Bu Tasya dulu atau Bu Putri dulu? Terus juga, ya mungkin Kak Tasya ya, saya kurang. Silahkan Kak Tasya. Ya, terima kasih. Saya juga mewakili grup yang kedua, yang nomor 2 ya, Miss Irene dan Ibu Putri. Mau bagikan tadi Ibu Mariska untuk menerapkannya di SMA bagaimana. Tapi karena anak-anak SMA sudah lebih mandiri, jadi sekarang sudah mau masuk lagi di tema, katanya Ibu Mariska itu tema animal. Jadi karena anak-anaknya juga sudah bisa mandiri lebih dahulu, jadi Ibu Mariska saya kasih usul untuk memodelkan storytelling itu dengan menggunakan pergantian background seperti ini. Wah, tadi sampai Ibu Mariska sudah keluarkan dengan layar hijaunya, tapi maaf belum jadi. Jadi kita dapat PR ini, Miss Irene ya, untuk melakukan, melihat apa yang sudah dilakukan oleh guru-guru di lapangan. Karena tadi itu semangat sekali, tapi mungkin terbatas dengan waktu. Jadi seperti itu. Jadi memang harus kita yang kasih model terlebih dahulu, dan saya sangat mengapresiasi guru-guru yang mau kasih model itu luar biasa. Tapi untuk anak SMP, karena saya menangani pemuda remaja di gereja, biasanya itu jadi pendahuluan untuk sebelum memberikan cerita intinya. Jadi Ibu Ai Parida, biasanya itu untuk anak-anak, tetap mereka suka dengar cerita. Apalagi ke cerita yang Ibu kemas dengan ekspresi Ibu, misalnya seperti, mungkin Ibu bilang Bapak yang lebih ekspresif ya, tapi mungkin anak-anak sekarang Ibu mau ajar tentang sejarah Indonesia. Apakah kalian sudah pernah mengetahuinya? Coba lihat layar Ibu kali ini. Jadi seperti itu membawa peristiwa sejarah dan dikemas di dalam lebih menarik dari yang tadi Ibu Putri sudah ajar. Itu sangat-sangat menarik sekali. Jadi supaya anak-anak lebih menghidupi suasananya dan, besok Ibu Ai mau bicara apa lagi ya? Besok layarnya ini apa ya? Misalnya, seru sekali pasti itu untuk anak SMP. Kalau saya sih seperti itu ya, masukan saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, thank you Bu Tasya ya untuk idenya tadi. Kita kan ada di grup WhatsApp. Nanti kalau misalnya nih teman-teman ada yang mau bagi resources atau contoh video dulu storytelling, apalagi untuk kelas-kelas yang besar kali ya yang
lagi cari ide gimana nih untuk storytelling untuk anak-anak SMP, SMA. Nanti boleh saling bagi biar kita sama-sama belajar kalau misalnya bisa dibagikan gitu ya. Thank you Bu Tasya dan tadi Bu Mariska juga yang udah bagi di grupnya Bu Tasya ya. Nah, teman-teman ada pertanyaan lain lagi yang mau ditanyain ke yang belum sempat di address tadi waktu di breakout room? Tidak ada? Oke, kalau begitu teman-teman, Bapak Ibu, saya dari Bapak Ibu udah jadi teman-teman ya, karena tadi seru sekali, saya jadinya belajar bareng semua gitu. Jadi saya merasa ini teman saya belajar, jadi saya jadinya manggilnya teman-teman. Jadi Bapak Ibu yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Sekali lagi udah bergabung sama kita. Nah, kami sadar masih banyak banget hal yang bisa diimprove untuk webinar-webinar ke depannya. Hari ini kita boleh belajar bersama Bu Tasya dan Bu Putri. Terima kasih banyak Bu Tasya dan Bu Putri. Mungkin kita bisa kasih virtual clap ya, tepuk tangan virtual untuk Bu Tasya dan Bu Putri yang udah membantu kita lebih paham. Saya jujur, tadi saya baru tahu kalau bikin suara nenek-nenek tuh bisa dibikin dengan naruh lidah di depan gigi bagian bawah. Makasih ya Bu Tasya ya. Itu saya mau coba praktekin gitu. Karena hal-hal detail-detail kecil begitu yang ternyata bikin anak-anak itu tertarik belajar, pengen datang ke virtual class gitu ya. Atau Bapak Ibu yang punya anak di rumah, anaknya lebih betah di rumah walaupun harus stay at home dalam waktu yang cukup lama gitu ya, tapi mereka senang gitu ada waktu storytelling sama Bapak Ibu di rumah. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kami butuh masukan juga dari Bapak Ibu untuk proses kedepannya ini. Ada webinar, ada workshop, pasti ada banyak hal yang masih harus kami perbaiki ya dari Teach Inspire. Nanti Bu Sarah akan memberikan link untuk evaluasi di kolom chat. Oh, sudah ada ya. Nanti saya juga akan kirimkan di WhatsApp group ya. Teman-teman bisa klik, kemudian bisa diisi. Khusus untuk teman-teman yang baru bergabung dengan kita hari ini juga bisa tulis nama lengkapnya supaya kami masukkan juga dalam sertifikat ya. Sertifikat dan recording hari ini untuk webinar kita, workshop kita, dan bahan-bahan yang sudah disiapkan tadi oleh presenter juga nanti akan kami email ke semua peserta supaya mungkin bisa dipelajari untuk waktu-waktu kedepannya mau dipakai lagi, mau dilihat lagi gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu, nanti saran-sarannya boleh disampaikan lewat Google Form di link yang sudah diberikan Bu Sarah ya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita mau foto bareng dulu untuk teman-teman yang nyaman dan yang memungkinkan untuk menyalakan video. Kalau misalnya kurang memungkinkan atau kurang nyaman nyalakan video, tidak apa-apa. Ya, nanti saya minta tolong Ibu, ada rekan saya di tim, Bu Mega, nanti akan bantuin screenshotin kita. Jadi kita tahan dulu posenya ya, teman-teman, karena ini kayaknya ada 2 slide. Ya, Bu Mega ya? Ada 2 slide, nanti kalau Bu Mega bilang udah, berarti udah difoto dua-duanya ya. Nanti saya juga kirimin fotonya, kita dari tim Teach Inspire akan kirimin fotonya, kenang-kenangan juga buat teman-teman ya. Oke, silakan Bu Mega, boleh kasih kita, mau dirapiin dulu rambutnya. Boleh. Oh iya, tolong dirapiin dulu, dirapiin ya. Cari posisi yang paling nyaman, kalau ada pencahayaan boleh juga. Oh, tadi langsung aplikasi ya, pencahayaan, biar tidak backlight. Mau ganti background juga boleh ya. Betul. Oke. Silakan ya. Oke. Sudah? Mungkin bisa dihitung 1, 2, 3 Bu Mega. Betul ya. Kita mulai ya. Untuk yang pertama udah siap, udah cantik, udah ganteng. Oke. Oke, 3, 2, 1. Oke, saya simpan dulu. Kita simpan dulu. Ini masih yang bagian pertama ya. Ada 2 slide soalnya. Iya. Oke. Nah, yang kedua, kita ambil dulu ya. Oke. Oke, yang kedua tolong ditahan lagi ya, senyumnya yang paling cantik. Masih ditahan, teman-teman. 3, 2, 1. Oke, siap. Sudah Kak Airin.
Oke, terima kasih banyak Bu Mega dan teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih sekali. Saya tahu yang waktu yang diinvestasikan untuk belajar sama-sama dan berbagi sama-sama ini akan sangat membantu anak-anak kita untuk belajar lebih efektif lagi, lebih menyukai proses belajar online yang tidak mudah ini, ya. Sampai jumpa di webinar dan workshop Teach Inspire berikutnya. Kalau teman-teman mau untuk kontribusi sebagai mau submit artikel, sederhana saja nanti kami bantuin untuk olah, untuk dipublikasikan, boleh dikirimkan ke kami di Instagram ataupun di email, ya. Ada juga kontak-kontak kami, admin-admin itu tim Teach Inspire yang ada di WhatsApp group, boleh juga dikontak salah satu dari kami. Oke, terima kasih lagi teman-teman. Sampai jumpa di event berikutnya. Selamat berakhir pekan semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Happy weekend. Sama-sama. Happy weekend. Thank you teman-teman. Terima kasih. Bye-bye.